Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Maka malam ini kita bercerita tentang hijrah. Bagaimana hijrah Nabi? Bagaimana pula hijrah kita di zaman sekarang ini? Kita awali dengan hijrah Nabi. Walaupun jemaah sudah hafal sejarah ini. Hari itu hari Kamis, tepatnya tanggal 27 Safar. Mengapa hari itu orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal mereka bersidang di Darun Nadwah? Apa yang mereka bicarakan? Muhammad ini mau kita apakan? Maka bermuncullah usulan demi usulan. Ada yang usulkan Muhammad ini kita kerangkeng, buat besi, masukkan dia ke dalam, jemur di tengah panas matahari. Tapi usulan ini ditolak. Lalu usul yang lain, apa usulnya? Kita usir Muhammad ini dari Mekah. Usulan ini pun tak diterima. Maka datanglah usulan dari Abu Jahal. Apa usulan dari Abu Jahal? Muhammad usah kita kurung, jangan kita usir, tapi kita bunuh saja. Bagaimana caranya? Setiap pemuda dari setiap kabilah membawa pedang, membawa senjata, secara serentak mereka membunuh Muhammad. Sehingga nanti keluarga Muhammad kalau nak balas mereka tak berani. Apa sebab? Banyak yang mau dihadapi. Maka diterimalah usul Abu Jahal ini. Ternyata disadap berita mereka itu. Yang menyadap siapa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala. Wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Disadap berita ini. Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kepada malaikat Jibril pun kasih tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah. Maka Bapak Ibu jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai ke rumah Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Abu Bakar bahwa mereka berdua akan hijrah ke kota Madinah. Kaum muslimin, kaum muslimat, dibuatlah perencanaan bagaimana supaya selamat. Apa yang direncanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka buatlah perencanaan. Di antaranya mereka akan transit dulu ke Gua Sur. Kemudian penunjuk jalan ditunjuklah Abdullah bin Quraiki. Ketika mereka transit di Gua Sur, yang menyadap berita dari orang-orang kafir Quraisy Mekah itu ditugaskan kepada Abdullah, anak Abu Bakar. Kemudian setelah itu pada petang hari Amru bin Fuhairah mengembalakan kambingnya di kaki gua. Kemudian pada waktu malam mengantarkan air susunya kepada Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada petugas untuk mengantarkan makanan adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, setelah disusun strategi yang begitu matang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke rumah. Malam itu malam Jumat.
Apa yang akan terjadi malam ini? Gerakan 28 Safar, G28S. Kalau PKI G30S, S di situ September. Kalau ini Safar. Kalau tak salah PKI malam Jumat juga, ini malam Jumat juga. Maka pada malam itu pemuda-pemuda kafir Quraisy membawa senjata tajam mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada siapa di dalam rumah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali, ini orang-orang kafir sedang mengepung rumah. Tujuan mereka adalah untuk membunuh aku. Malam ini Ali, dengan izin Allah aku akan keluar dari rumah ini. Maka nanti engkau tidur atas tempat tidurku, engkau pakai selimut aku. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala nanti aku keluar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siap wahai baginda Rasulullah, aku tidur atas tempat tidurmu, aku akan memakai selimut. Apa tak terpikir oleh Ali ketika itu resiko dihadapi? Terpikir, apa resikonya? Mati. Tak takutkah Ali mati ketika itu? Kaum muslimin, kaum muslimat, Ali waktu itu yang ia takuti kalau Nabi yang dibunuh oleh orang kafir, bukan dirinya yang ditakuti kalau mati. Bapak Ibu jemaah berbahagia, naik Ali atas tempat tidur Nabi, dia pakai selimut Nabi, maka malam itu Nabi Muhammad SAW pun keluar. Dalam riwayat beliau membaca satu ayat di dalam surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca ayat itu, mereka pun tertidur. Tak satu pun mereka yang sadar. Sampai-sampai Nabi meletakkan pasir ke atas kepala mereka. Nah, tapi jemaah, kalau SIM mati, usah pakai ayat ini, dengan harapan semoga polisi tak nampak. Sebab Pak Polisi juga baca ayat ini. Nanti pas nak keluar pergi ke kantor tempat kerja, SIM mati, STNK mati. Bukan subhanallazi sakhkhara lana hadza dibacanya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa usyaidu fa hum la yubsirun. Upo Pak Polisi baca itu juga. Ada tangkap. Apa itu jemaah berbahagia? Kemana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam itu? Ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jemaah, berat Nabi sebenarnya meninggalkan Mekah, tanah tumpah darah. Sampai-sampai Nabi ketika akan bertolak, beliau melihat ke Ka'bah. Wahai Ka'bah, kalau tidak karena kejamnya kaumku kepadaku, aku tak akan meninggalkan. Maka malam itu berangkatlah Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemana mereka? Ke Gua Sur. Tanpa senter, tak pakai obor. Karena kalau pakai senter, pakai obor bercahaya, nanti ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Bapak Ibu jemaah, sampailah ke Gua Sur. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, biar aku periksa dulu gua ini.
Mano tahu ya enggak? Ada simo di dalam. Mano tahu ada ular kobra di dalam. Jadi kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, biar aku periksa dulu. Betulkah gua ini aman? Diperiksa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lubang-lubang dalam gua itu, sampai-sampai mengapa Abu Bakar merobek mantelnya. Untuk apa? Menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua. Setelah terasa aman, tak bakalan ada yang akan mengganggu, maka masuklah Abu Bakar. Kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Karena malam, Abu Bakar duduk, Rasulullah berbaring. Di mana Rasulullah baring? Di atas paha Abu Bakar. Beginilah kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Awak sedekat-dekat hubungan dengan kawan, belum berani kita tidur di atas paha kawan lagi. Kawan pun belum berani tidur di atas paha awak. Kalau ada kawan tidur atas paha awak, kira-kira apa kata komen awak? Angsa kau bantal kau kata awak kan? Tapi begitulah kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidur Abu Bakar malam itu, dia letakkan Nabi di atas kepala, di atas paha Abu Bakar. Dalam Ar-Rahiq Al-Makhtub ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sedang Rasul meletakkan kepalanya di atas Abu Bakar, dia tertidur. Waktu itulah binatang berbisa menggigit kaki Abu Bakar. Digoyang-goyang oleh Abu Bakar kakinya? Tidak. Kenapa tidak? Ada kepala yang paling mulia di atas pahanya, tapi ada yang tak tertahan oleh Abu Bakar. Apa itu? Air mata. Menetes air mata Abu Bakar, jatuh ke pipi baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terbangun lalu bertanya, mengapa kau menangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, kakiku disengat oleh binatang berbisa. Begitu kita baca dalam Ar-Rahiq Al-Makhtub, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia masukkan tangannya ke mulutnya untuk mengambil sedikit air liur, kemudian diletakkan di bekas sengatan tadi. Dengan izin Allah hilang seketika. Begitulah liur Nabi dengan izin Allah. Bahkan kalau Nabi itu meludah, banyak sahabat berebut-rebut mengambil air liur Nabi. Kalau air liur kita, semut pun tak berani hinggap. Kalau coba semut datang, sampailah ajalnya. Berbeda dengan air liur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, berapa malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar di dalam gua tersebut? Malam 28, malam 29, malam 30, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Pagi pun datang, anak-anak muda yang membawa perang padang yang tajam tersebut bangun. Mereka pun melihat ke dalam rumah. Mereka menyangka masih ada Nabi di dalam. Begitu masuk ke dalam rumah, diangkat selimut, siapa di dalam? Ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka interogasi Ali. Mereka paksa Ali untuk mengaku kemana Nabi pergi. Tak mungkin Ali menunjukkan. Mereka pergi ke rumah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar juga tak ada. Sahlah, berarti Muhammad dengan Abu Bakar telah meninggalkan Mekah. Kemana mereka? Ini menuju Madinah. Mereka carilah Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama tahu, sampailah ke Gua Sur. Kaki mereka lalu lalang di depan gua. Seandai salah seorang mereka menunduk ke bawah, habis.
Itu yang kita maksud tadi dalam mukadimah, Nabi itu berjuang, nyawa jadi taruhannya. Saat itu Abu Bakar benar-benar takut, tapi Nabi menenangkan, wahai Abu Bakar, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka tak menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mereka pun pulang ke Mekah. Lalu membuat sayembara, siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati diberi hadiah 100 ekor unta. Malam Senin Rasulullah pun keluar, tepatnya tanggal 1 Rabiul Awal. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia, kemana Nabi Muhammad bersama Abu Bakar? Dengan sang gaib adalah Abdullah bin Quraikid menuju kota Madinah. Ada yang hampir beruntung waktu itu dapat 100 ekor unta. Dialah yang bernama Suraqah bin Malik, tetapi aksinya Allah Ta'ala gagalkan. Kemudian dia balik ke Mekah dengan cita-cita yang tak terwujud menjadi kenyataan. Singkat cerita kaum muslimin, Nabi pun sampai ke Kuba. Kapan Nabi sampai ke Kuba? Tanggal 8 bulan Rabiul Awal, juga hari Senin. Sampai di Kuba, Nabi menginap di rumah Kulsum bin Hadam. Nabi di Kuba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Atas saran Ammar bin Yasir, beliau membangun masjid. Itulah Masjid Kuba. Kemudian hari Jumat, Nabi menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, berebut-rebut orang nak mengajak Nabi menginap di rumahnya. Nabi melepaskan untanya dan beliau berkata kepada penduduk Madinah, biar untaku berjalan, di mana berhenti berarti disitulah aku menginap. Atas izin Allah, berhenti unta tersebut di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Menginaplah Nabi di situ selama kurang lebih 7 bulan. Di atas tempat unta itu berhentilah Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi sekarang. Sangat sederhana, tak seindah Al-Furqan. Dindingnya tanah liat yang dipanaskan, tiangnya adalah batang kurma, daunnya adalah atap kurma, lantainya tanah bercampur pasir. Tak ada api, tak ada pendingin, tapi masjid itu makmur semakmur-makmurnya. Pada Rasulullah SAW begitu salat, ngikut lumpur bercampur pasir di kening Nabi. Apa sebab? Karena lantainya tidak seperti ini, dan ketika itu hujan turun. Begitu sederhananya Masjid Nabawi ketika itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara pun bahagia. Setelah masjid selesai, maka Rasul mempersaudarakan orang muhajirin dari Mekah dengan orang Ansor yang ada di Madinah. Setelah mereka dipersaudarakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat aturan bagaimana pula hubungan kaum muslimin, kaum muslimat dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Setelah itu datang syariat azan, kemudian turun tentang zakat, turun tentang puasa, turun kewajiban tentang haji. Itu sekelumit tentang hijrah Nabi dari kota suci Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Baik, sekarang bagaimana pula hijrah di zaman kita? Bapak Ibu jemaah, jangan pindah dari komplek Beringin Indah ini. Tetap sajalah tinggal di sini, karena komplek ini aman seaman-amannya. Ada rencana mau hijrah setelah selama ini? Tetap aja tinggal di sini. Tapi kita disuruh hijrah, Pak Ustaz. Lalu hijrah bagaimana kita sekarang ini? Jawabannya, seorang ulama pernah berkata, namanya Abu Nu'aim Al-Asfahani, dalam kitab Hilyatul Awliya. Apa kata beliau? Al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah.
Hijrah itu adalah kewajiban sampai kiamat datang. Minal maksiyah ila ta'ah wa minal dhunubi ila taubah. Kata Abu Nu'aim al-Asfahani, hijrah itu untuk kehidupan kita adalah berpindah kepada yang taat. Hijrah itu adalah dari dosa menuju kepada taubat. Bapak Ibu jemaah saudaraku bahagia, tadi telah kita sampaikan pada mukadimah, kalau ingin menang kita mesti hijrah, supaya begitu sampai garis finish diakui. Lalu kalau kita bawa dalam konteks kehidupan kita zaman ini, kaum muslimin kaum muslimat, mengapa kita di tahun 1448 Hijriah ini menambah ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi kita sebut garis finish kita tak tahu. Tapi buat setiap hari adalah seperti garis finish. Maka mengapa kita di hari-hari kita, ketika kita bertemu dengan hari tersebut, yang pertama, awalilah hari kita itu seketika bangun tidur. Yang pertama adalah diawali dengan salat sunat fajar. Bangun tidur, apakah kita mandi atau berwudu? Kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, diawalilah dengan salat sunat fajar. Kita punya program setiap hari. Apa kata Rasulullah SAW? Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini walaupun sunat jangan pernah kita tinggalkan. Ini kekayaan yang luar biasa pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sebut ini salat sunat fajar? Ini maksudnya adalah salat sunat sebelum salat subuh. Kaum muslimin kaum muslimat, lalu terusnya mengapa lagi? Salat subuh berjamaah. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua. Bukan hanya salat subuh, setiap salat kita berjamaah di setiap hari di mana kita bertemu dengan hari ini. Kalau dalilnya kita sudah tahu semua. Apa kata Rasulullah SAW? Salatul jamaah afdalu min salatil faz bi 27 darajah. Terlebih salat subuh. Man shalla subha fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Kata Rasulullah SAW, siapa salat subuh berjamaah maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menjamin kita, pasti aman. Kaum muslimin, kita punya komplek ini. Ada komplek itu istilahnya klaster. Sudahlah komplek itu dipagar, ada pula lagi bertugas di situ security. Sudahlah security bertugas di situ, rumah kita dipagar pula. Sudahlah rumah tadi dipagar, pakai CCTV. Amankah kita dengan rumah yang di klaster tadi? Amankah rumah yang ada security-nya tadi? Amankah rumah yang ada pagar tadi? Amankah rumah yang ada CCTV tadi? Mungkin kita sepakat mengatakan aman. Orang yang salat subuh, yang menjamin keamanannya bukan pagar rumahnya, bukan security,
bukan kamera CCTV. Siapa yang menjaga keamanannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awali dengan salat sunat fajar, kemudian salat subuh berjemaah. Begitu setiap hari yang kita temui. Jangan pernah untuk kita tinggalkan. Kaum muslimin, kaum muslim bahagia. Setelah salat subuh, kalau ada ceramah, dengar ceramah. Kalau tak ada ceramah atau ustaz, kita berzikir. Zikir apa namanya? Zikir pagi. Sampai jam berapa kita berzikir? Sampai matahari terbit. Ditambah sekitar 15 menit. Kita isi pula hari itu dengan salat sunat syuruk. Man shalla subha bi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syamsu summa shalla raka'ataini kana lahu ka'ajri hajjin wa umratin taman. Kata Rasulullah, siapa salat subuh berjamaah, setelah salat subuh dia duduk dalam keadaan berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia salat lagi 2 rakaat, maka dia memperoleh pahala dari sisi Allah seperti pahala haji dan umrah. Kata Rasulullah, sempurna. Kaum muslimin, kaum muslimat, diawali salat sunat fajar, kemudian salat subuh berjamaah. Ada ceramah, kita dengar ceramah. Tak ada ceramah, kita isi dengan zikir. Kemudian kita salat syuruk. Apalagi kita isi hari itu salat sunat duha. Apa kata Rasulullah tentang salat sunat duha? Di antaranya, man hafaza ala syuf'atid duha ghufira lahu zunubahu walau kana mislu zabadil bahri. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa salat sunat duha, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di langit. Jadi salat sunat duha bukan hanya masalah rezeki, tapi dalam salat sunat duha, lewat lisan Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan ampunan. Sehingga dalam hadis ini disebutkan, sekalipun banyak dosanya seperti lautan yang di dalamnya banyak buih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Kaum muslimin, kaum muslimat, apalagi kita isi hari itu, jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari. Saya teringat dialog Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Amr bin As. Ketika itu datang Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku mengkhatamkan Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Abdullah bin Amr bin As, khatamkan oleh engkau Al-Quran itu sekali sebulan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Aku bisa lebih dari itu. Kata Rasulullah, khatamkan Al-Quran dalam 20 hari. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ya Rasulullah, aku lebih bisa dari itu. Khatamkan Al-Quran dalam 15 hari. Apalagi kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku bisa lagi. Khatamkan Al-Quran sekali dalam 10 hari. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku masih bisa lebih daripada itu. Engkau khatamkan Al-Quran sekali dalam 7 hari. Apa kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku bisa lagi. Engkau khatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Jangan kurang lagi daripada itu.
Bukan minta kurang Abdullah bin Amr bin As, minta tambah. Rasul suruh cuma sekali sebulan, tapi ternyata Abdullah bin Amr bin As bisa khatam Al-Quran setiap 3 hari sekali. Berarti sebulan berapa kali dia khatam Al-Quran? 10 kali. Maka kita kalau ingin sampai ke garis finish, kita mesti hijrah. Hijrah itu apa tadi kaum muslimin? Lebih baik esok daripada hari ini. Apa yang kita lakukan 1448 Hijriah? Saya tidak menunggu bulan Ramadan. Paling tidak, kalaupun tidak sehari dalam 3 kali, sekali dalam sebulan. Kaum muslimin, lalu apa amal harian kita lagi di 1448 Hijriah ini? Banyak-banyak bersolawat. Berapa kali Pak Ustaz? Ya, buatlah minimal 100 kali sehari. Kalau sedikit kita tambah jadi 200. Kalau kurang rasanya bikin 300. Itulah program kita di 1448 Hijriah. Setiap hari solawat. Biasanya kita banyak solawat di hari Jumat. Sekarang tidak menunggu Jumat. Setiap hari kita bersolawat. Mana tahu hari itu kita sampai ke garis finish, kita dalam keadaan sudah baca Al-Quran, kita dalam keadaan memperbanyak solawat. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah balas kepadanya bersolawat sebanyak 10 kali. Aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama denganku di hari kiamat adalah yang banyak bersolawat kepadaku. Ini program kita setiap hari di 1448 Hijriah, memperbanyak solawat. Apalagi amalan harian kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, jangan meninggalkan salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kata Rasulullah, man sabara alas natai asyarata rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang tekun menjaga salat 12 rakaat, Allah bangun untuknya mahligai di dalam surga. Apa salat yang 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6. 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh, pas 12. Tapi kalau ada yang melakukan sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, tidak ada setelah asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, kemudian sebelum subuh, tak ada setelah subuh, itu tentu lebih dahsyat lagi. Itulah program harian kita. Itulah hijrah. Ada bukti. Al-Quran kita baca setiap hari, solawat kita baca setiap hari, kemudian solat sunnah tidak pernah tinggal, baik duha. Apalagi program kita yang berikutnya. Program kita yang berikutnya adalah setiap malam sebelum tidur, jangan lupa membaca surah Al-Mulk. Pak Ustaz, ini yang Ustaz sebut ni tiap hari kita amalkan, Pak Ustaz? Iya. Macam ni kok boleh Pak Ustaz? Macam ni kok tak tolok dah Pak Ustaz. Jamaah, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa berapa jaraknya? Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa berapa jaraknya? Kurang lebih 1120 km. Itu kalau jalan lurus pakai pesawat. Kalau jalan darat itu menjadi 2000 km lebih. Kenapa? Berbelok. Kenapa? Menurun, mendaki.
Kemudian siapa yang tahu? Dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, siapa yang tahu? Dari yang tahu kan? Perjalanan Isra Mi'raj yang begitu jauh, Rasul tempuh berangkat Isya, balik subuh. Tapi dari Mekah ke Madinah berapa jaraknya? 450 km. Kenapa Allah tidak bikin mudah hijrah Mekah ke Madinah seperti dari bumi ke langit ketika Isra Mi'raj? Susahkah bagi Allah membuat Nabi mudah meninggalkan Mekah menuju Madinah? Mudah bagi Allah. Tapi kenapa Isra Mi'raj begitu jauh? Mudah. Sementara hijrah dekat susah payah. Sebab Nabi dan sahabat itu teladan. Ingin sukses, usaha mesti dilakukan. Ingin menang, tak bisa main-main dalam hidup. Ingin husnul khatimah, iman mesti diuji. Itulah hijrah. Macam mana kita nak mencontoh Nabi naik ke langit? Tapi kenapa hijrah Allah bikin seperti itu? Jadi pelajaran. Maka tak ada alasan berat. Berat kita rasa, lebih berat yang dirasakan oleh sahabat. Meninggalkan istri ketika hijrah. Kenapa ditinggalkan? Istri belum mau beriman, suami beriman. Hijrah, ada yang meninggalkan orang tuanya. Siapa contohnya? Abu Bakar, dia meninggalkan ayahnya ketika hijrah. Ada yang meninggalkan abangnya, ada yang meninggalkan adiknya. Dan ingat, ketika perang Badar, itu ada peperangan abang lawan adik, anak melawan orang tua. Kalau kita mau belajar di sejarah, tak ada kata menyerah. Tak ada kata menyerah. Itulah hijrah untuk zaman kita. Meningkatkan ketaatan kepada Allah. Sehingga setiap hari kita, kaum muslimin, kaum muslimat, ada ibadah-ibadah rutin yang tak boleh kita tinggalkan. Itulah contohnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia. Jadi apa tadi? Baca surah Al-Mulk setiap malam. Cuma 30 ayat. Kalau malas kita rasanya buka Al-Quran, cari di YouTube surah Al-Mulk. Sebelum tidur itu buka HP YouTube surah Al-Mulk. Daripada YouTube nanti tidak, tak apa-apa ditengok, lebih baik Al-Mulk. Walaupun Al-Mulk belum selesai, awak dah tidur, tak masalah. Karena begitu biasanya. Kalau yang lain-lain tak tertidur mata. Kalau Al-Quran itu tertidur aja, tak masalah. Kalau dapat, bukan sebagai YouTube, buka Al-Quran kita baca. Karena salah satu faedah membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, untung-untung nanti Allah hindarkan kita dari azab kubur. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian apa program berikutnya? Bangun kita sepertiga terakhir bagian malam. Mengapa bangun sepertiga terakhir bagian malam? Afdhalus salat ba'dal faridah salatul lail. Kata Nabi, seutama salat setelah salat wajib adalah salat di waktu malam. Apa maksudnya? Salat tahajud. Itulah program harian kita paling tidak. Setelah salat tahajud, mengapa kita wabil asharihum yastaghfirun, beristighfarlah. Sudah salat tahajud, berdoa kita kepada Allah, tunggu azan subuh berkumandang di Al-Furqan, membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau dapat, usahakan sampai keluar air mata kita. Begitulah kita 1448 Hijriah ini, paling tidak. Itu seringan-ringannya. Tunggu azan subuh di rumah kita dengan istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Minta ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bila kita lakukan ini setiap hari, insya-Allah hari apapun kita mati, untung-untung husnul khatimah.
Ingat tadi garis finish kita tak tahu, saya bilang. Tapi kalau begini kita setiap hari, ditambah pula silaturahmi bagus, infak sedekah, mau Senin meninggal, mau Selasa meninggal, mau Jumat meninggal, apatah lagi mau Sabtu meninggal, berarti kita menjadi sang pemenang insyaallah. Ingat, Nabi berpesan, irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla suqamika, wa farawaka qabla syuklika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika. Saya yakin tidak terkumpul lima-limanya, paling tidak yang lima ini ada pada dari kita. Hidup sebelum mati, berarti ada kesempatan ini sama kita. Wasihataka qabla saqamika, berarti udah dua yang kita miliki, sehat sebelum sakit. Yang ketiga, awasyababaka qabla haramika, ini tak ada lagi, dah tua semua ini. Karena kata Nabi, tua muda sebelum tu. Ini tak ada yang muda sini, saya tengok dah tua semua, berarti yang ketiga tak ada ya. Wa winaka qabla fakrika, masa senangmu sebelum datang masa sulitmu. Ini banyak senang-senang saya tengok sini ni. Ni kalau dapat wirid saya bulan depan dah siap ni, tak ada ni lagi ni. Tu hijrah betul nama itu. Tapi itu hebatnya Al-Qur'an. Tadi saya tanya-tanya sama Pak Ketua, Pak, ini sebelah ni macam mana? Semacam itu Pak Ustaz. Tapi dana dah terkumpul semua Pak Ustaz. Memang hebat jemaah sini. Tempat lain dah siap masjid, utang banyak. Sini belum siap, dana dah ada. Ini hebatnya Al-Qur'an. Kalau masjid lain, masjid dah siap, utang menunggu. Di sini belum siap, dana dah terkumpul. Ini berarti walinaka qabla fakrika, jalan sini. Kemudian wa farawaka qabla syukrika, berarti ada 4 yang kita miliki di sini. Sehat, masih hidup, punya dana, kemudian kita masih punya waktu lapang. Manfaatkan ini sebagai modal untuk hijrah. Yang kedua, apa kata Abu Nu'aim Al-Asfahani? Hijrah untuk kita adalah dari dosa menuju taubat. Mohon maaf jemaah, Ustaz tersinggung. Saya mau tanya, yang banyak, yang tak ada dosa angkat tangan. Yang tak ada dosa. Yang sedikit dosa. Ustaz tersinggung jemaah, mohon maaf nih. Yang banyak dosa. Ini yang tak menunjuk ni yang mana lah kak ini? Tanya sedikit tak ada, angkat tangan. Tanya yang tak ada juga angkat tangan. Tanya yang banyak, kaum muslimin kaum muslimat, maka hijrah itu adalah warujza fahjur. Perbuatan-perbuatan yang tak baik itu tinggalkan. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu kata Rasulullah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdosa itu dilarang oleh Allah. Makanya Allah suruh kita bertaubat. Jemaah, kalau kita mau jujur, taubat ini syaratnya ringan. Lebih susah mengurus SIM jemaah. Mengurus SIM susah. Kalau Pak Polisi tersinggung, ini contohnya nih. Kalau kita ngurusin, pergi ke Samsat, dekat Leton 3, urus kesehatan dulu. Sudah itu tes psikologi. Sudah itu tes mengemudi, tak lulus. Awak dah sampai ke Medan, dah sampai ke Lok 9, kolek pelompek lah. Tapi begitu tes, tak lulus. Akhirnya ditembak baru lulus. Ditembak baru lulus. Minta maaf nih Maya. Memang itu kenyataannya. Tapi apa maksud saya? Begitu payahnya berurusan dengan manusia. Masalah kita tak ada. Kita udah ikut aturan, kadang-kadang dipersulit. Tapi terbayangkan jemaah, dosa kita yang begitu banyak, Allah tak persulit kita. Berbuat baik
baik aja kita sekarang dipersulit. Nak ngurus ini dipersulit, nak mengurus ini dipersulit. Kadang-kadang ada pula pepatah mengatakan, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Tetapi ketika kita datang kepada Allah, membawa masalah besar, membawa dosa yang banyak, membawa dosa besar, Allah permudah dan tak pernah mempersulit kita. Cuma 3 syaratnya. Pertama, menyesal. Yang kedua, apa syaratnya? Tinggalkan, hentikan. Apa syarat yang ketiga? Berjanji untuk tidak mengulangi. Mudah. Iza taqarraba abdi minni zira'an taqarrabatu minhu. Iza taqarraba abdi shibran taqarrabatu minhu zira'an. Wa iza taqarraba abdi zira'an taqarrabatu bu'an. Wa iza atani ataini hurwalatan. Kata Rasulullah, kata Allah, apabila hambaku datang kepadaku sejengkal, aku telah mendekat kepadanya 1 hasta. Apabila mereka mendekat kepadaku 1 hasta, aku telah mendekat kepadanya 1 depa. Mereka datang, atani yamshi ataitu harwalatan. Mereka datang kepadaku berjalan, aku datang kepada mereka berlari. Orang kampung bilang, Allah sonsong kita. Tuh sonsong. Sonsong. Anak balik dari kuliah, kaum muslimin, kaum muslimat, naik pesawat. Di mana dia turun? Di bandara. Awak pergi menjemput anak tu sonsong namanya. Bahasa apa sonsong? Seharusnya kan tak perlu sonsong, tunggu aja di rumah, dia pandai pulang kan. Tapi begitu kita datang ke bandara, tu sonsong namanya. Begitu pula Allah, ketika kita nak taubat, Allah bukan tunggu, Allah sonsong kita, Allah jemput kita. Begitu maha pengampunnya Allah Ta'ala. Itulah hijrah untuk kita. Sebagai penutup jemaah, ini pas 1 jam ni. Sebagai penutup, ada kisah. Kisah ini dalam kitab berjudul At-Tawwabun, tulisan Imam Ibnu Qudamah. Terjadilah ketika itu kemarau panjang. Di zaman siapa? Nabi Musa AS. Ketika terjadi kemarau panjang, hujan tak mau turun, Allah tak turunkan hujan. Bumi retak, tanaman banyak yang mati, manusia sudah tak sanggup lagi menghadapi. Orang-orang Bani Israel datang kepada Nabi Musa AS. Ya kalim Allah, berdoalah ke Allah Ta'ala, minta hujan turun. Apa kata Nabi Musa? Besok kita berkumpul di lapangan, bawa keluarga, bawa binatang ternak, kita berkumpul di lapangan memohon kepada Allah agar hujan turun. Kalau dalam syariat umat Muhammad namanya istisqa. Besok mereka berkumpul, kurang lebih 70.000 orang. Berdoalah Nabi Musa AS, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia, setelah Nabi Musa AS berdoa, Allah berfirman, wahai Musa, doamu tidak dikabulkan. Doa kaummu yang ada di sini tidak kukabulkan. Apa gerangan penyebabnya? Di antara yang hadir ada sang pendosa, banyak dosanya, besar dosanya. Jadi dosa ini kaum muslimin menghijab doa. Makanya ada orang yang rambutnya berdebu, padahal dia musafir. Orang musafir doanya makbul. Tapi begitu dia berdoa, kata Rasulullah, mengapa Allah tak kabulkan padahal dia musafir? Apa bukti musafir berdebu-debu badannya? Apa sebab? Makanannya tak baik, minumannya tak baik, pakaiannya tak baik. Ketika dia berdoa, akibat berbuat tak baik, Allah tak kabulkan. Lalu bertanya Nabi Musa AS, ya Allah, ya Rabb, apa yang mesti kulakukan? Cari pelaku dosa itu, keluarkan dia dari sini. Ya Rabb, mereka ni 70.000 orang. Kalau aku berseru, mungkin mereka tak dengar. Kata Allah, kau berseru,
aku yang menyampaikan ke telinganya. Berseru Nabi Musa, wahai kaumku, kemarau tak bakal berakhir, Allah tak turunkan hujan. Apa sebab? Di antara kita ini ada pendosa. Maka untuk itu wahai sang pendosa, keluar, kami ingin mengulangi doa. Allah bilang apa tadi kepada Nabi Musa? Allah sampaikan kepada telinga pelaku dosa tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka mengapa pelaku dosa itu dia melihat ke kanan? Mengapa dia melihat ke kanan? Adakah yang keluar? Kalau yang ada yang keluar, berarti itu pelaku. Ternyata sebelah kanan tak ada keluar. Dia melihat ke kiri, ternyata yang di kiri pun tak ada keluar. Dia melihat ke belakang pun tak ada, melihat ke depan pun tak ada yang keluar. Begitu cara Allah membuat dia sadar. Apa katanya? Berarti yang dimaksud oleh Nabi Musa itu aku. Nah, tak ada yang keluar. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa kata pelaku dosa ini? Ya Allah, ya Rabb, sampai kapanpun aku tetap duduk di sini. Aku tak bakal keluar. Kalau keluar ya Rabb, aku malu. Semua mata tertuju kepada aku. Tapi kalau aku tetap di sini, aku takut kepadamu karena engkau menyuruh aku keluar. Tetap di dalam takut ke Allah, mau keluar malu, serba salah. Kaum muslimin, lalu apa yang terjadi? Menetes air matanya. Udah lama Allah tunggu yang macam ini. Menetes air matanya. Inilah yang Allah tunggu-tunggu selama ini. Ainani la tamassahuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Siapa salah satunya? Mata yang keluar air mata itu karena takut kepada Allah. Inilah orangnya. Mau keluar malu, tapi tetap di dalam takut. Akhirnya apa yang keluar? Air mata. Inilah yang Allah tunggu-tunggu. Kaum muslimin, karena malu nampak orang kiri kanan, dibuka kancing baju, diletakkan kepalanya. Disitulah dia mengucapkan yang Allah tunggu-tunggu lagi. Astaghfirullah, aku tobat ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Akan kuhentikan perbuatan dosa ini ya Allah. Aku berjanji tak ulangi lagi. Allah tunda. Begitu besar masalah, begitu parah keadaannya, tapi begitu mudah Allah melupakan dan mengampuninya. Ini bukan sinetron. Tiba-tiba langit mendung, tak lama setelah itu hujan pun turun. Kaget yang hadir, terlebih-lebih Nabi Musa. Ya Allah ya Rabb, doa belum kuulangi, pelaku maksiat belum ditemui, dia masih ada di sini ya Allah ya Rabb. Kenapa hujan sudah turun? Hambaku yang berdosa itu wahai Musa, dia sudah bertaubat kepadaku. Kaum muslimin, itulah hijrah untuk kehidupan kita. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon ampun kepadanya. Sehingga apa yang kita sampaikan di awal tadi, hari apapun kita tiba di garis finish, semoga hari itu hari kemenangan kita. Kita mendapatkan husnul khatimah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku, tamu-tamu Allah yang berbahagia, ini sedikit ulang-ulang kali yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga 1448 Hijriah menjadi tahun yang berlimpah berkah dalam kehidupan kita. Berkah kesehatan, berkah amal ibadah kita, berkah umur kita, berkah waktu kita, berkah keluarga kita, dan berlimpah berkah juga adalah jemaah dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقه وجله وأوله وآخره وعلانيه وسره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا استجيب وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.